Cinnamonnya, cinnamon. Kalau kita minum susu sapi seger kan ada kayak aroma sapi, binatang sapinya gitu. Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Di video gua kali ini sesuai judulnya, gua mau memversuskan atau membattlekan atau membandingkan. Jailah membandingkan. Jangan suka banding-bandingin sesuatu, Bang. Lu mau nggak dibandingin-bandingin sama orang? Ya Kak? Sih. Tapi kalau barang nggak apa-apa lah ya, terdengar egois tapi nggak apa-apa. Ya jadi hari ini ceritanya gue mau membandingkan atau melakukan komparasi snack-snack lokal dengan snack yang dibuat di luar negeri atau impor gitu kan. Nah sebenarnya alasan gue bikin video ini tuh karena terinspirasi dari kontennya Kak Tasya dan juga Bang Raditya Dika. Sebenarnya masih banyak lagi sih yang bikin konten serupa kayak gini. Jadi mereka tuh membandingkan makanan-makanan sejenis, lalu mereka cari yang terbaik menurut seleranya masing-masing. Nah atas dasar itulah gue terinspirasi kenapa gue ngebikin juga gitu kan. Nah tapi di sini gue pengen membandingkan antara snack atau jajanan lokal dengan snack impor. Nah, tapi setelah gue research, ternyata ada beberapa barang atau bukan barang sih, snack. Ada beberapa snack ini setelah gue tarik sejarah ke belakang secara runut, itu ternyata mereka not so Indonesian guys. Maksudnya ternyata setelah dilihat sejarahnya, tetap yang buatnya itu perusahaan luar negeri. Contohnya kayak ini biskuat. Jadi biskuat itu ternyata dulunya yang pertama kali buat itu Danone. Dan setahu gue sih Danone bukan perusahaan Indonesia ya. Tapi nggak tahu deh, gue takut salah ngomong. Kalau kalian yang lebih tahu, coba komen di bawah. Karena semua informasi yang gue dapat di sini tuh gue cari berdasarkan apa yang gue dapat internet. Oke? Oh ya nggak lupa gue ingetin sebelum mulai videonya, gue minta tolong kalian buat subscribe channel ini dan juga like, komen di video gue yang lainnya, biar gue makin semangat kontennya. Oke? Mumpung gratis, nanti kalau bayar ribet ya. Oke, nggak usah banyak bacot, langsung aja kita mulai ke videonya. Yang pertama, snack yang pertama itu gue punya Pringles, tapi gue bilangnya Pringles aja ya biar terasa lebih lokal gitu. Dengan Mr. Mr. Potato. Dari kemasannya sih mirip ya. Beda ya? Iyalah beda bodoh, cuman beda gambar. Tapi gambarnya sama-sama abah-abah kumisan sih. Kemasannya juga sama-sama bentuk tabung ini. Dan FYI juga ternyata Pringles ini salah satu pionir dalam kemasan makanan yang bentuknya tabung kayak gini guys. Dan sebagai informasi juga, Pringles ini diproduksi oleh Kellogg Asia Products yang setelah gue baca-baca itu basisnya di Amerika dan dia sendiri diimpor dan didistribusikan oleh PT Nirwana Lestari Bekasi, Indonesia. Yang kedua Mr. Potato. Nah ini salah satu produk yang tadi gue bilang not so Indonesian itu guys. Ternyata dia ini adalah produk dari Mame Double Decker di bawah lisensi kilang makanan Mami Malaysia, Mami atau Mame gitu. Jadi ini aslinya tuh produk Malaysia ternyata guys, cuman diproduksi oleh PT Pacific Food Indonesia Tangerang. Jadi dia mungkin udah ada pabriknya di Tangerang kali ya. Oke, langsung aja kita coba. Ini kita coba yang pertama Pringles dulu ya guys. Sorry guys, kebiasaan kalau makan Pringles kalau nggak di stop nggak berhenti terus sampai kosong aja tau. Gue harus minum dulu buat netralisir. Sekarang kita coba yang Mr. Potato. Jujur gue tiap jajan itu jarang banget beli Mr. Potato. Gue lebih sering beli Pringles, walaupun memang harga si Pringles ini lebih mahal ya. Gue dapet di supermarket itu Pringles sekitar harganya itu 22.000. Kalau si Mr. Potato itu jauh lebih murah di harga 15.000. Bahkan ada di beberapa minimarket itu Pringles dibanderol dengan harga 26.000 atau 27.000. Dan dari segi rasa gue pribadi lebih suka Pringles sih daripada Mr. Potato. Kenapa? Yang pertama dari teksturnya itu mirip tapi sedikit lebih renyah Pringles, dan juga Mr. Potato itu bisa gue bilang micin banget, tapi ya itu rasanya tuh micin doang. Tapi kalau Pringles itu kayak ada rasa gurih. Pokoknya setelah gue makan Pringles terus gue makan Mr. Potato, kerasa banget Mr. Potato itu micin banget. Tapi ini nggak terlalu micin dan teksturnya sedikit lebih renyah ini. Jadi kesimpulannya gue lebih suka Pringles dibanding Mr. Potato. Cuman emang Mr. Potato menang di harga karena harganya murah ya kan. Oke, langsung kita ke produk yang kedua, ada Oreo dengan dupsnya. Cielah, makanan gue pakai istilah dups segala ya kan. Ya ini Oreo dengan dupsnya yaitu Rodeo. Sebenarnya kalau di lokal itu kita lebih sering mengenal Goriorio ya untuk tiruannya Oreo ini. Cuman karena Goriorio itu susah gue dapetin di supermarket, adanya Rodeo. Oke, yang pertama Oreo dulu ya. Oreo ini diperkenalkan pertama kali pada 6 Maret 1912 oleh perusahaan Amerika bernama National Biscuit Company atau Nabisco. Tapi
fun fact-nya, biskuit dengan bentuk piringan hitam yang tengahnya ada krim ini tuh sebenarnya pionirnya bukan Oreo guys, tapi ada produk namanya Hydrox. Kalau tadi kan Oreo pertama kali diperkenalkan pada tahun 1912. Nah, kalau Hydrox ini 4 tahun lebih tua, yaitu 1908. Yang membuatnya adalah perusahaan biskuit Hydrox. Mereka menyebutnya dengan Hydrox Cookies. Cuman kenapa bisa jadi lebih dikenal Oreo daripada Hydrox itu berdasarkan informasi yang gue dapat di internet, katanya si produsen Oreo pada saat itu lebih punya duit buat iklan atau buat promosi gitu dibandingkan perusahaan Hydrox ini. Dan juga mungkin dari segi penamaan produk ya, Oreo itu jauh lebih dikenal masyarakat atau lebih mudah diingat masyarakat daripada Hydrox. Hydrox itu kayak senyawa kimia, jadi mungkin masyarakat pada saat itu berpikiran bahwa si biskuit itu mengandung bahan kimia yang berbahaya, mungkin nggak tahu ya. Dan kalau si Rodeo ini, dupsnya Oreo itu dia diproduksi oleh PT Serena Indopangan Industri, Bogor, Indonesia. Dan setelah gue lihat-lihat sejarahnya lagi, ternyata PT Serena Indopangan Industri ini merupakan anak perusahaan atau turunan dari PT Kongguan. Dan Kongguan itu bukan produk Indonesia, Kongguan itu produknya Singapura. Tapi setahu gue si Rodeo ini baru muncul di Indonesia, maksudnya baru diperkenalkan pertama kali di Indonesia, makanya gue anggap sebagai produk lokal. Oke guys, langsung aja kita coba ya kan. Oh ya, dan dari kemasannya juga si Oreo ini lebih tipis, Rodeo lebih tebal, dan harganya surprisingly si Oreo lebih murah 1.000 daripada si Serena ini. Padahal dia cuman beda 6 gram doang, 5 gram deh. Ya udahlah, beda segram doang. Yang si Serena ini gue dapetin dengan harga 9.000 dan Oreo 8.000. Ini gue pertama cobain Oreo dulu ya guys. Ya rasa Oreo. Oh, berharap apa? Ya Oreo, rasa Oreo lah. Kalian pasti udah pada tahu lah ya rasa Oreo, dan teksturnya crunchy, renyah, dan krim tengahnya itu manis lembut gitu ya. Dan sekarang kita cobain Rodeo. Si biskuit Rodeo ini wanginya kayak biskuit Togo guys, tahu nggak? Biskuit Togo yang isinya coklat. Gue tahu kenapa Rodeo lebih mahal dari Oreo. Pertama, kemasannya lebih tebal, dan biskuitnya Rodeo itu lebih coklat guys, lebih terasa coklat. Ngerti gak? Kalau Oreo, walaupun di sini dia klaimnya biskuit sandwich rasa coklat dengan krim rasa vanila, tapi gue cuman bisa ngerasain rasa manis doang sama vanila dari krimnya. Tapi si biskuitnya ya udah rasa Oreo gitu. Kalau Rodeo ini biskuitnya lebih kerasa coklat guys, dan jauh lebih padat. Itu mungkin alasannya kenapa Rodeo lebih mahal ya. Atau gue bisa bilang di sini Oreo ini udah jadi rasa tersendiri lah ya. Maksudnya di sini nggak usah ditulis biskuit sandwich coklat dengan krim rasa vanila. Di sini tulis aja Oreo original rasa Oreo gitu. Jadi si Oreo ini udah rasanya udah sangat melekat banget gitu ya. Jadi rasa Oreo aja. Kalau Rodeo ini beda sih rasanya menurut gue. Oke, pendapat gue sekarang it's a win-win for this one for me. Karena kalau lo nyari biskuit rasa Oreo, ya lo pasti nyarinya Oreo, ngerti nggak? Ya Oreo tuh udah nggak bisa digantiin lagi. Kalau Rodeo, kalau misalkan lo bosen sama Oreo yang rasanya gitu-gitu aja, lo bisa cobain ini, oke? Jadi gue suka dua-duanya. Lanjut ke yang ketiga. Yang ketiga ada snack gurih kesukaan saya, Citato dan Potabi. Kalau yang Citato ini kita udah tahu lah ya, ini produksi number one potato chips di Indonesia. Dan dia diproduksi oleh PT Indofood Fritolai Makmur, Tangerang, Indonesia. Dan setelah gue baca-baca, Citato ini sudah ada sejak tahun 1990, lebih tua dari gue. Dan dulu itu namanya katanya bukan Citato, tapi Ciki Tato. Jadi kalian tahu maskot Ciki yang ini? Ya, jadi dulu kemasannya kayak gitu katanya guys, ada logo dianya. Dan ini Potabi. Potabi ini bisa dibilang pemain baru ya kan, di snack perkentangan di Indonesia. Dan sebagai info, ini tuh bisa dibilang snack Indonesia, tapi bisa dibilang juga bukan snack Indonesia. Bingung nggak lo? Sama, gue juga bingung. Jadi, si Potabi ini diproduksi oleh PT Kalbe Wings Food. Nah, PT Kalbe atau Kalbe ini merupakan produsen snack nomor 1 dari Jepang. Sedangkan Wings Food itu merupakan perusahaan turunan atau anak perusahaan dari PT Wings Surya yang merupakan perusahaan penghasil produk-produk rumah tangga dan pemeliharaan kesehatan diri yang bermarkas di Surabaya, Indonesia. Jadi Wings Food ini turunan perusahaan dari PT Wings Surya yang berfokus sama makanan. Nah, jadi pada pertengahan tahun 2014 itu PT Wings Food berkolaborasi atau bahasa bisnisnya itu joint venture, biar lebih keren dikit gitu kan, joint
joint venture gitu. Dianggap pinter gue. Joint venture dengan PT Kalbe atau Kalbe yang berasal dari Jepang. Jadi ini tuh merupakan produk kolaborasi dalam jangka waktu tertentu. Produk mereka itu salah satunya ini Potabi ini. Ini gue cobain Potabi dulu guys. Sekarang kita cobain yang Citato. Oke guys, setelah gue cobain Citato sama Potabi, gue bisa bilang kalau Citato ini jauh lebih mecin dibanding Potabi. Kalau lo pengen makan Citato tapi micinnya lebih dikit, lo bisa cobain Potabi. Tapi yang gue suka dari Citato adalah ketika gue gigit itu rasa kentangnya tuh masih kerasa kentang banget gitu, ngerti nggak? Kalau yang Potabi rasa kentangnya itu kayak keripik cuba. Kalian pernah nyobain nggak keripik cuba? Rasa kentangnya tuh kayak udah sedikit hilang gitu, cuman bumbunya doang sama tekstur kentangnya doang. Nah kalau Citato itu aftertaste kentangnya tuh masih kerasa gitu dan mecinnya jauh lebih gurih kalau menurut gue. Tapi kok di sini harganya mahalan Potabi ya? Mahalan 1.000 doang sih. Potabi itu harganya 9.400, kalau Citato itu harganya 8.400, beda 1.000 doang. Dan jujur gue lebih suka Citato sih. Tapi ada beberapa momen ketika gue nggak mau snack yang terlalu micin banget, gue belinya Potabi, nggak beli Citato gitu, ngerti nggak? Jadi kalau kalian nyari yang micin banget, Citato. Tapi kalau yang sedikit lebih light atau sedikit lebih mild, kalian cari Potabi. Cintai produk lokal. Potabi juga lokal sih, tapi Citato itu lokal. Tapi kalau Potabi itu blasteran lah, Pangdo, Jepang Indo. Yang keempat ada biskuit Lotus dengan biskuat. Gue yakin pasti di antara kalian ya elah kayak ngebandingin langit dan bumi. Jangan gitu guys. Tapi memang dari harganya sendiri sih beda jauh ya. Lotus itu harganya kemarin gue dapet di supermarket itu sekitar 30 ribuan. Kalau biskuat itu 10 ribu. Ya 9.400. Kalau Lotus itu 28 ribu. Jadi hampir 3 kali lipat ya harganya. Padahal gramasinya beda dikit. Yang biskuat 140 gram, yang Lotus 156 gram. Beda dikit. Tapi kenapa gue pengen bandingin Lotus sama biskuat? Karena ketika gue lihat biskuit Lotus, biskuit yang pertama kali gue inget itu biskuat. Jadi tiap makan Lotus itu otak gue ingetnya biskuat gitu loh. Dan dulu waktu zaman gue belum kebeli Lotus ya kan, tiap gue makan biskuat itu gue selalu bayangin, oh mungkin Lotus tuh kayak gini rasanya ya. Tapi ya udah mari kita coba aja ya kan, sebagai perbandingan aja guys. Oh ya, sebagai informasi juga, biskuat itu seperti yang gue bilang di awal video, setelah gue cari sejarahnya, biskuat itu ternyata bisa dibilang bukan produk yang asli Indonesia, asli buatan Indonesia gitu maksudnya. Jadi dulu itu biskuat diproduksi oleh PT Danone. Dan setahu gue Danone itu bukan perusahaan Indonesia nggak sih? Atau gue yang salah? Gue takut salah ngomong deh. Oke guys, kalau kalian yang lebih tahu mungkin bisa koreksi gue di kolom komen. Danone itu PT mana dan biskuat itu lokal atau produk mana gitu kan. Ini biskuat ya. Rasa biskuat. Oke, sekarang kita cobain Lotus, biskuit yang sangat viral di Indonesia. Nah, jadi kalau si Lotus ini di dalam bungkus gedenya itu dia dibungkus kecil-kecil kayak gini lagi guys. Jadi biskuitnya diplastikin lagi satu-satu. Dan dia jauh lebih gelap sih daripada biskuat, warna biskuitnya. Oke, gue ngerti sekarang kenapa Lotus itu viral banget di Indonesia. Dan kenapa kayak semua produsen makanan, mulai dari dessert box, kopi, atau makanan apapun, dia pasti ada varian rasa Lotusnya. Karena memang sebeda itu guys. Jadi si Lotus itu teksturnya jauh lebih padat dari biskuat. Kalau biskuat itu teksturnya light banget. Kalau si Lotus ini dia bener-bener padat, kering dan crunchy. Dan juga rasa biskuitnya itu bukan cuma manis, gula, vanilla gitu doang. Ada rasa cinnamonnya. Cinnamon. Kayu manis lah kalau tahu. Cinnamons. Ya, cinnamons. Iya bener, ada rasa cinnamonsnya. Di ingredientsnya ada cinnamon. Kalau biskuat itu biskuitnya light, kayak ringan banget dan cuman rasa manis vanilla doang gitu loh. Kalau Lotus ini gue bisa bilang dia udah nyiptain rasa sendiri loh. Ya rasa Lotus gitu. Jadi beda, dan jujur gue lebih suka rasa Lotus. Yang terakhir ada
varian minuman karena gue seret makan snack terus dari tadi ya. Ada varian minuman susu dari Korea yaitu Bingre, minuman susu rasa-rasa. Nah, sebenarnya yang terkenalnya dari Bingre ini adalah susu pisangnya, banana milk. Tapi kebetulan pas kemarin gue ke supermarket nyari-nyari habis. Giliran mau dibikin konten habis. Tapi giliran gue lewat-lewat doang kebeli ada terus memang. Dan makanya gue beli varian yang melon karena jujur gue belum coba yang melon. Kalau yang rasa pisang itu gue mau bandingin sama yang Indomilk rasa pisang juga. Jujur gue pernah cobain Bingre yang rasa pisangnya ya, dan gue bandingin sama yang Indomilk rasa pisang. Rasanya itu identik guys, bener-bener mirip. Dan gue kalau disuruh milih lebih milih Indomilk pisang sih daripada Bingre yang pisang itu karena harganya jauh. Harga satu banana milk Bingre yang dari Korea itu bisa kebeli 4 kotak ginian guys. Jadi beda jauh banget harganya, 4 kali lipat ini. Dan rasanya mirip, identik gitu loh. Nah, jadi sekarang gue pengen cobain yang rasa melonnya karena belum coba. Langsung aja kita minum ya guys. Enak. Tapi gue jadi lupa rasa yang ini deh. Oke, langsung coba aja. Oke guys, setelah gue cobain dua-duanya, sebenarnya Indomilk melon yang botol ini tuh gue sering beli dan menjadi salah satu favorit gue juga. Cuman setelah gue bandingin, ternyata beda guys. Tapi yang melon ya, kalau yang pisang gue bisa pastiin rasanya identik atau mirip-mirip yang kotak, Indomilk kotak. Tapi kalau yang melon ini, si Indomilk dia kayak bau seger sapinya tuh, bau susu sapi segernya tuh masih kerasa gitu loh, ngerti gak? Jadi kayak kalau kita minum susu sapi seger kan ada kayak aroma-aroma sapi, binatang sapinya gitu loh. Nah itu ada aroma gitunya dan rasanya nggak terlalu manis. Artinya rasa, ini kan rasa melon ya. Rasa melonnya tuh nggak gitu kerasa tapi ada hint melonnya dikit lah. Tapi kalau ini, kalian tahu permen milk kita, itu rasanya kayak gitu. Milk kita diminum. Kayak gini guys. Kalian kayak minum permen milk kita. Permen milk kita kalian minum nih kayak gini rasanya. Enak. Tapi kalau yang pisangnya, seinget gue sih gue bisa pastiin rasanya mirip ya, identikal. Yang Indomilk sama yang brand Bingre dari Korea itu. Tapi kalau yang melon, gue jujur lebih suka yang produk Korea. Tapi ini juga tetap suka sih, karena murah. Yang ini kayak cuman 3.500 atau 4.000 gitu. Yang ini 20.000. Jadi yang produk lokal tentu menang di harga. Oke guys, itu tadi dia perbandingan atau versus antara snack lokal dengan snack impor atau snack produksi luar negeri. Kenapa gue bilang snack lokal? Karena seperti yang gue bilang tadi, ternyata setelah dilihat ke belakang sejarahnya, ada beberapa produk yang bukan asli buatan Indonesia, tapi perusahaan pembuatnya itu berasal dari luar negeri juga. Jadi bisa dibilang ya nggak Indonesia banget lah, tapi karena mereka sudah berdiri di Indonesia sudah lama dan ada pabriknya di Indonesia juga, jadi gue bisa bilang kalau mereka ya produk lokal. Karena masyarakat kita secara awam mengenal itu produk lokal kan. Oke guys, sekian konten gue kali ini. Gimana menurut kalian? Apakah kalian lebih suka snack lokal atau snack impor, atau kalian ya balik lagi ke selera sih, yang namanya makanan kan nggak bisa produk impor atau produk yang lebih mahal itu pasti lebih enak, atau produk lokal itu pasti bahan-bahannya nggak yang berkualitas atau gimana ya. Nggak juga, banyak kok produk-produk lokal yang enak, yang the best. Oke guys, sekian dulu video dari gua. Apakah konten ini bermanfaat untuk kalian? Komen di bawah. Apakah kalian lebih suka snack lokal atau impor? Produk impor itu nggak selalu lebih enak, nggak selalu lebih baik. Banyak juga kok produk-produk lokal yang berkualitas dan nggak kalah sama produk-produk luar negeri atau produk impor. Maka dari itu kita harus mencintai produk-produk asli Indonesia. Oke, segitu aja konten dari gua. Semoga bermanfaat dan mohon maaf kalau ada salah kata dan misinformasi, karena gua pun manusia yang tak luput dari kesalahan. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you guys on my next one. Bye-bye.